warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfi Rahayu dari kelas AK 23D dengan NIM 105731107923. Di sini saya akan menjelaskan dari studi kasus PT Kereta Api Indonesia Persero pada tahun 2018 sampai 2020 tentang analisis keuangan rasio. Tugas ini sebagai pemenuhan dari tugas final mata kuliah manajemen keuangan. Analisis rasio keuangan PT Kereta Api Indonesia Persero tahun 2018 sampai 2020. Pada akhir Desember 2018, penemuan pertama kali pada virus corona atau COVID-19 berada di salah satu kota Cina, yaitu kota Wuhan. Virus ini sangat cepat berkembang dan telah menyebar secara luas di beberapa negara di dunia dan Indonesia salah satunya, sehingga perusahaan BUMN sektor jasa transportasi yaitu PT Kereta Api Indonesia mengalami penurunan volume penumpang karena penerapan lockdown. Di Indonesia hanya ada satu perusahaan sektor transportasi kereta api yang dikelola langsung oleh Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, yaitu PT Kereta Api Indonesia Persero dengan menerapkan prinsip Good Corporate Governance, yaitu transparansi, accountability atau akuntabilitas, responsibility atau penanggung jawab, independensi atau kemandirian, dan fairness, kewajaran. Kesuksesan PT KAI Persero dilihat lebih dari 429,26 juta penumpang dan 47,62 juta ton barang yang berhasil diangkut. Sejak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo per Maret 2020 mengumumkan kasus pertama COVID-19, Kereta Api Indonesia mengalami penurunan signifikan pada pergerakan penumpang harian menyusul pemerintah mengeluarkan kebijakan PSBB atau PPKM yang membuat perbatasan laju penumpang. Pada tahun 2019, sebelum pandemi melanda, volume angkutan penumpang KAI bisa mencapai 429.259.565 penumpang, naik 1,28% dari volume angkutan penumpang tahun sebelumnya yang sebesar 423.846.255 penumpang pada tahun 2018. Pada tahun 2020 terjadi penurunan signifikan pada pendapatan angkutan penumpang yang hanya sebesar 70,30% atau 2.864 triliun yang disebabkan pandemi COVID-19. Untuk kinerja aspek angkutan barang, pencapaian kinerja volume angkutan barang sebelum pandemi melanda pada tahun 2019, volume angkutan barang KAI bisa mencapai 47.621,204 ton, naik 5,27% dari volume angkutan barang tahun sebelumnya yang sebesar 45.236,309 ton pada tahun 2018. Jumlah pendapatan angkutan barang yang diperoleh KAI pada tahun 2019 mencapai 6,867 triliun
naik 8,72% dari tahun 2018 sebesar 6,317 triliun. Berikut informasi tentang penurunan jumlah penumpang KAI saat COVID-19. Dari studi kasus tersebut, dapat ditinjau bahwa hingga 14% dari hasil penelitian Nasution et al. 2020, dampak dari pandemi COVID-19 menyebabkan minimnya opini investor terhadap pasar yang dengan demikian mendorong pasar akan cukup negatif. Indonesia merupakan negara kepulauan yang menyebabkan kebutuhan sarana transportasi sangat diperlukan baik transportasi darat, air maupun udara untuk memberikan kontribusi kepada perekonomian Indonesia. Selanjutnya dari studi kasus tersebut diminta analisis rasio keuangan PT Kereta Api Indonesia KAI pada tahun 2018 sampai 2020 dengan menggunakan metode rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas. Sebelum menjelaskan analisis rasio keuangan PT KAI pada tahun 2018 sampai 2020, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah perhitungan untuk mengetahui kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendeknya. Rasio likuiditas yang umum digunakan adalah current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Yang kedua yaitu rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas adalah perbandingan antara utang dan aset perusahaan. Rasio ini digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Selanjutnya, rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa efektif perusahaan dalam menggunakan sumber daya dimilikinya. Rasio ini juga dikenal sebagai rasio perputaran. Selanjutnya yaitu rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pendapatannya. Dalam rasio ini terdapat gross profit margin dan lain-lainnya. Yang pertama yaitu rasio likuiditas. Dalam rasio likuiditas terdapat current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Dan berdasarkan hasil pada grafik tersebut, pada grafik ini menunjukkan bahwa PT KAI Persero pada tahun 2018 sampai 2020 untuk kinerja keuangan diketahui untuk rasio likuiditas, untuk current rasionya yang memiliki kinerja baik terjadi pada tahun 2018 sebesar 123,43%. Dapat diinterpretasikan bahwa setiap satu liabilitas jangka pendek dijamin dengan aset lancar sebesar 1,2343, sedangkan yang memiliki kinerja buruk terjadi pada tahun 2019 sebesar
85,3%. Hal ini disebabkan pada tahun 2020 apabila dibandingkan 2 tahun sebelum pandemi COVID-19, pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 13,71%, namun masih di bawah hasil current ratio jika dibandingkan pada tahun 2018 sebesar 24,60%. Dan untuk tahun 2019 apabila dibandingkan pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 38,4%. Kemudian untuk hasil quick ratio PT KAI yang memiliki kinerja baik terjadi pada tahun 2018 sebesar 110,72%. Dapat diinterpretasikan bahwa setiap satu liabilitas jangka pendek dijamin dengan aset lancar sebesar 1,1072. Sedangkan yang memiliki kinerja buruk terjadi pada tahun 2019 sebesar 71,91%. Hal ini disebabkan pada tahun 2020 apabila dibandingkan tahun sebelum pandemi COVID-19, pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 17%, namun masih di bawah hasil quick ratio jika dibandingkan pada tahun 2018 sebesar 21,81%. Dan untuk tahun 2019 apabila dibandingkan pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 38,81%. Dan berdasarkan cash ratio, PT KAI menunjukkan bahwa kinerja baik terjadi pada tahun 2020 sebesar 71,21% yang dapat diinterpretasikan setiap satu liabilitas jangka pendek dijamin dengan aset lancar sebesar 0,71. Sedangkan yang memiliki kinerja buruk terjadi pada tahun 2018 sebesar 39,26%. Hal ini disebabkan pada tahun 2019 apabila dibandingkan pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 8,4%. Dan untuk tahun 2020 apabila dibandingkan tahun sebelum pandemi COVID-19, pada tahun 2019 sebesar 23,55% dan 2018 sebesar 31,95%. Yang kedua yaitu rasio solvabilitas. Dalam rasio solvabilitas terdapat debt to total asset, debt to equity ratio, dan time interest earned. Berdasarkan pada grafik tersebut menunjukkan bahwa PT KAI Persero pada tahun 2018 sampai 2020 untuk kinerja keuangan diketahui untuk rasio solvabilitas untuk debt to total asset yang memiliki kinerja baik terjadi pada tahun 2018 sebesar 53,7%. Dapat diinterpretasikan bahwa setiap 0,5307 liabilitas dijamin dengan aset entitas sebesar 1. Sedangkan yang memiliki kinerja buruk terjadi pada tahun 2020 sebesar 67,97%. Hal ini disebabkan pada tahun 2020 apabila dibandingkan 2 tahun sebelum pandemi COVID-19, pada tahun 2019 dan 2018 mengalami kenaikan sebesar 12,8%, dan jika dibandingkan pada tahun 2018
sebesar 14,9%. Dan untuk tahun 2019 apabila dibandingkan pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 2,82%. Kemudian untuk hasil debt to equity ratio, PT KAI yang memiliki kinerja baik terjadi pada tahun 2018 sebesar 113,9% dan dapat diinterpretasikan bahwa setiap 1,1309 liabilitas entitas dijamin sebesar 1 ekuitas entitas atau 113,9%. Pembiayaan akan diberikan kepada kreditor, sedangkan yang memiliki kinerja buruk terjadi pada tahun 2020 sebesar 212,25%. Hal ini disebabkan pada tahun 2020 apabila dibandingkan 2 tahun sebelum pandemi COVID-19, pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 85,52%. Dan jika dibandingkan pada tahun 2018 sebesar 99,16%, dan pada tahun 2019 apabila dibandingkan pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 13,64%. Berdasarkan hasil time interest earned, PT KAI menunjukkan bahwa kinerja baik terjadi pada tahun 2020 sebesar minus 232,96%, yang dapat diinterpretasikan entitas memiliki laba sebelum beban bunga dan pajak sebesar 2,3296 kali beban bunga. Sedangkan yang memiliki kinerja buruk terjadi pada tahun 2019 sebesar 256,49%. Hal ini disebabkan pada tahun 2020 apabila dibandingkan 2 tahun sebelum pandemi COVID-19, pada tahun 2019 dan 2018 masing-masing mengalami penurunan sebesar 489,41% dan minus 427,4%. Dan tahun 2019 mengalami apabila dibandingkan pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 62,1%. Yang ketiga yaitu rasio aktivitas. Berdasarkan hasil grafik ini menunjukkan bahwa PT KAI Persero pada tahun 2018 sampai 2020 untuk kinerja keuangan diketahui untuk rasio aktivitas untuk inventory turnover yang memiliki kinerja baik terjadi pada tahun 2018 sebesar 2.289,32% atau 22,89 kali. Dapat diinterpretasikan bahwa setiap item sediaan akan terjual habis dan diganti kembali sebanyak 22,89 kali. Sedangkan yang memiliki kinerja buruk pada tahun 2019 sebesar 1.849,46% atau 18,49 kali. Hal ini disebabkan pada tahun 2020 apabila dibandingkan tahun sebelum
pandemi COVID-19 pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 4,46% atau 0,0446 kali. Namun masih di bawah hasil pada tahun 2018 sebesar 435,4% atau 4,35 kali. Dan untuk tahun 2019 apabila dibandingkan pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 1849,46% atau 18,49 kali. Kemudian untuk hasil receivable turnover PT KAI yang memiliki kinerja baik terjadi pada tahun 2020 sebesar 4.018,23% atau 40,18 kali. Dapat diinterpretasikan bahwa investasi pada piutang dalam 1 tahun terjadi 40,18 kali. Sedangkan yang memiliki kinerja buruk terjadi pada tahun 2018 sebesar 3.190,87% atau 31,91 kali. Hal ini disebabkan pada tahun 2020 apabila dibandingkan 2 tahun sebelum pandemi COVID-19 pada tahun 2019 dan 2018 yang mengalami kenaikan masing-masing sebesar 753,41% atau 7,5 kali dan 827,36% atau 8,27 kali. Dan untuk tahun 2019 apabila dibandingkan pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 73,95% atau 0,74 kali. Berdasarkan hasil fixed asset turnover, PT KAI yang memiliki kinerja baik terjadi pada tahun 2018 sebesar 152,20%. Dapat diinterpretasikan bahwa kemampuan perputaran aset tetap dalam 1 tahun pendapatan neto terjadi 1,52 kali. Sedangkan yang memiliki kinerja buruk terjadi pada tahun 2020 sebesar minus 84,72% atau 0,84 kali. Hal ini disebabkan pada tahun 2020 apabila dibandingkan pada tahun sebelum pandemi COVID-19 pada tahun 2018 dan 2020 masing-masing mengalami penurunan signifikan sebesar 50,52 atau 0,05 kali. Dan untuk tahun 2019 apabila dibandingkan pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 135,24% atau 1,35 kali. Selanjutnya dari hasil total aset turnover, PT KAI yang memiliki kinerja baik terjadi pada tahun 2018 sebesar 68,89%. Dapat diinterpretasikan bahwa investasi dalam total aset mampu memperoleh satu pendapatan, sedangkan yang memiliki kinerja buruk terjadi pada tahun 2020 sebesar 33,97% atau 0,34 kali. Hal ini disebabkan pada tahun 2020 apabila dibandingkan tahun sebelum pandemi COVID-19 pada tahun 2018 dan 2019 masing-masing mengalami penurunan sebesar 34,92 atau 0,34 kali dan 24,94
24,49% atau 0,24 kali. Dan untuk tahun 2019, apabila dibandingkan pada tahun 2018, mengalami penurunan sebesar 10,43% atau 0,01 kali. Yang keempat yaitu rasio profitabilitas. Berdasarkan hasil grafik ini menunjukkan bahwa PT KAI Persero pada tahun 2018 sampai 2020 untuk kinerja keuangan diketahui untuk rasio profitabilitas untuk gross profit margin-nya yang memiliki kinerja baik terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 24,99%. Dan kinerja buruk terjadi pada tahun 2020 sebesar 6,44%. Dibandingkan tahun sebelum pandemi COVID-19 pada tahun 2018, masing-masing mengalami penurunan signifikan sebesar 15% dan 18,55%. Dan untuk tahun 2019 apabila dibandingkan pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 3,55%. Kemudian untuk hasil net profit margin-nya, PT KAI yang memiliki kinerja baik terjadi pada tahun 2019 sebesar 7,52%. Laba bersihnya yaitu sebesar 7,525 dari pendapatan yang diperoleh. Sedangkan yang memiliki kinerja buruk terjadi pada tahun 2020 sebesar minus 9,61%. Hal ini disebabkan pada tahun 2020 apabila dibandingkan tahun sebelum pandemi COVID, tahun 2018 dan 2019 mengalami penurunan signifikan sebesar minus 15,33% dan minus 17,13%. Dan untuk tahun 2019 apabila dibandingkan pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 1,8%. Berdasarkan hasil return on investment, PT KAI yang memiliki kinerja baik terjadi pada tahun 2019 sebesar 4,4%. Dapat diinterpretasikan bahwa kemampuan entitas memperoleh laba setelah pajak dan bunga sebesar 4,4%, sedangkan yang memiliki kinerja buruk terjadi pada tahun 2020 sebesar 3,26%. Hal ini disebabkan pada tahun 2020 apabila dibandingkan pada tahun sebelum pandemi COVID-19 pada tahun 2018 dan 2019 masing-masing mengalami penurunan sebesar minus 7,2% dan minus 7,66%. Dan untuk tahun 2019 apabila dibandingkan pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 0,46%. Selanjutnya, hasil operating profit margin PT KAI yang memiliki kinerja terbaik terjadi pada tahun 2019 sebesar 12,27%. Dapat diinterpretasikan bahwa kemampuan entitas memperoleh laba usaha sebesar 12,27% dari laba operasional, sedangkan yang memiliki kinerja buruk terjadi pada tahun 2020 sebesar minus 5,57%. Terakhir, hasil return on net worth PT KAI yang memiliki kinerja baik terjadi pada tahun 2019 sebesar 16,10%. Dapat diinterpretasikan bahwa kemampuan entitas memperoleh laba setelah pajak dan bunga sebesar 4,4% dari ekuitas. Sedangkan yang memiliki kinerja buruk pada tahun 2020 sebesar minus 14,15%. Hal ini disebabkan pada tahun 2020 apabila dibandingkan tahun sebelum pandemi COVID pada tahun 2018 dan 2019 masing-masing mengalami penurunan sebesar minus 26,67% dan minus 30,25%. Dan untuk tahun 2019 apabila dibandingkan pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 3,58%.
Dari penjelasan tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja keuangan PT Kereta Api Indonesia pada antara tahun 2018 hingga tahun 2020 menunjukkan tren yang kurang baik, terutama akibat dampak pandemi COVID-19, dan berdasarkan rasio likuiditas, solvabilitas aktivitas, dan profitabilitas perusahaan mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2020. Itulah tadi penjelasan dari studi kasus PT Kereta Api Indonesia Persero tahun 2018 sampai 2020 yang sempat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.